Malam itu, aku masih ingat jelas. Malam Jumat, jam 20.00, aku bersama keluargaku pergi ke pasar malam. Namaku Agus. Dan malam itu, menjadi malam yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Awalnya tidak ada yang aneh. Aku, istriku, dan anak perempuanku bermain di pasar malam sampai larut. Lampu warna-warni, suara tawa, dan musik dari wahana. Semuanya terlihat normal. Sampai jam 11 malam kami memutuskan pulang. Rumah kami berada di perkampungan. Dan untuk sampai ke sana, kami harus melewati jalan perkebunan sawit. Gelap, sepi, dan jarang dilewati orang. Di tengah perjalanan, mobilku tiba-tiba mati. Hidup, mati, hidup lagi. Aku menepi, keluar dari mobil. Kubuka kap mesin, namun tidak ada yang rusak. Aku kembali masuk ke mobil. Istriku bertanya dengan suara gemetar. Apa yang terjadi, Mas? Tidak ada yang rusak, jawabku. Tapi jujur, aku sendiri mulai takut. Aku keluar lagi, mencari sinyal. Jam menunjukkan pukul 11.29. Malam Jumat, di tengah kebun sawit. Angin berhembus pelan. Daun bergesek satu sama lain. Dan dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, anakku menjerit dari dalam mobil. Ayah! Aku langsung lari. Ada apa? Dengan wajah pucat dia berkata, aku lihat hantu ya. Aku menoleh ke istriku. Istriku tidak menjawab. Dia hanya membisu. Tubuhnya gemetar. Saat aku mencoba menenangkan mereka, terdengar suara tok, tok, tok dari atas mobil. Aku keluar perlahan. Dan saat aku mendongak, jantungku hampir berhenti. Di atas mobil berdiri sosok perempuan. Rambut panjang menutup wajah. Baju putih kotor bercampur tanah. Kakinya tidak menyentuh atap mobil. Melayang. Kuntilanak. Aku masuk ke mobil sambil sesak napas. Tanganku gemetar menyalakan mesin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya hidup. Aku tancap gas, tanpa berani menoleh. Kami sampai rumah. Aku cek atap mobil. Kosong. Bila kiam dah apa-apa. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Jam 1 malam. Aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan bayangan hutan tadi. Aku bangun ke dapur mengambil minum. Namun terdengar suara tok, tok, tok. Pelan. Dari depan rumah. Awalnya kupikir kucing. Tapi makin lama, makin keras. Aku membuka pintu. Dan di ujung jalan, dia berdiri. Kuntilanak itu menatap rumahku. Diam. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku jatuh lemas di kamar. Dalam hati aku bertanya, apa salahku sampai dia mengikutiku? Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihat matahari dengan perasaan yang sama. Karena teror itu belum selesai. Lampu mati. Gelap menelan rumahku. Aku memanggil istriku. Tidak ada jawaban. Kupanggil anakku. Sunyi. Aku menyalakan lampu. Kasur kosong. Selimut terseret keluar kamar. Aku keluar. Lorong rumah terasa panjang. Apa yang berubah? Di dapur kulihat istriku membelakangiku. Basah. Diam. Aku mendekat. Kupanggil namanya. Saat dia menoleh, matanya hitam. Mulutnya tersenyum tidak wajar. Dan dia berkata, kamu menguburku hidup-hidup, Gus. Kakiku lemas. Aku panik. Aku takut. Sosok itu melayang mendekat. Sekarang, kamu yang takut. Aku melihat anakku di sudut dapur. Kupeluk dia. Terlalu ringan. Tidak bernapas. Lehernya penuh bekas jari hitam. Aku menjerit. Dan tiba-tiba, ayam berkokok. Subuh datang. Aku terbangun. Semua normal. Istriku ada. Anakku ada. Tapi bekas jari hitam itu masih ada. Sejak itu, aku mulai kehilangan kendali. Setiap malam aku melihat perempuan itu. Di kamar, di dapur, di kaca, bahkan di tubuh istriku. Anakku mulai sering kerasukan. Istriku sering berbicara sendiri. Dan aku mulai tidak bisa membedakan mimpi dan nyata. Suatu malam, aku melihat kuntilanak itu berdiri di samping anakku. Dan entah kenapa, aku seperti disuruh melakukan sesuatu. Tanganku mengambil pisau. Kesadaranku kabur. Dan saat aku sadar, rumah penuh darah. Istriku menangis. Anakku terluka.
Tetangga berdatangan. Polisi datang. Aku ditangkap. Aku berteriak. Itu bukan aku. Tapi mereka tidak melihat kuntilanak itu. Malam pertama di penjara, tidak seperti malam di rumah. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Yang ada hanya jeruji besi, bau lembab, dan suara orang mengigau. Aku duduk di sudut sel. Tanganku masih gemetar, pikiranku kosong. Tapi mataku tidak bisa berhenti menatap dinding. Penjara seharusnya tempat aman. Tidak ada hutan, tidak ada kebun sawit, tidak ada kuntilanak. Begitu pikirku. Namun saat lampu lorong dipadamkan, aku sadar satu hal. Teror tidak ikut tubuhku. Dia ikut jiwaku. Jam dinding penjara menunjukkan, tuat. Sunyi mendadak turun. Para napi tertidur. Suara dengkuran terdengar saling bersahutan. Tiba-tiba, krek. Seperti kuku menggores tembok. Pelan, panjang, sabar. Aku menoleh. Dari sudut sel, ada bayangan berdiri. Tinggi, kurus, rambut menjuntai. Aku menahan napas. Tubuhku kaku. Mulutku kering. Bayangan itu bergerak, bukan berjalan, tapi meluncur, mendekat ke arah jeruji. Lalu terdengar suara, bukan dari luar, tapi dari kepalaku. Kamu pikir jeruji bisa memisahkan kita, Gus? Aku menutup telinga, namun suaranya tetap ada. Di sini, kita lebih dekat. Lampu lorong tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan mati. Dalam gelap, aku melihat matanya. 2 titik hitam, menatap dari balik jeruji. Aku mundur sampai punggungku menyentuh tembok. Dadaku naik turun. Aku membaca doa terbata-bata. Tiba-tiba, napi di sel sebelah teriak. Ada yang pegang kaki gue. Aku menoleh. Tangannya mencakar jeruji. Wajahnya pucat. Matanya melotot. Dan di bawah ranjangnya, aku melihat rambut panjang keluar perlahan. Merayap. Seperti ular. Dalam hitungan detik, napi itu terseret ke kolong ranjang. Teriakannya terputus. Sunyi. Semua napi terbangun. Tapi yang mereka lihat, hanya ranjang kosong. Tanpa darah. Tanpa jejak. Sipir datang. Bingung. Nama napi itu hilang dari daftar. Seolah-olah, dia tidak pernah ada. Aku gemetar. Karena kuntilanak itu menoleh padaku. Tersenyum. Dan berbisik. Dia pengganti sementara. Tapi kamu tetap milikku. Sejak malam itu, penjara berubah. Setiap jam 12, ada suara langkah di lorong. Padahal sipir tidak patroli. Setiap jam 1, ada sel yang terbuka sendiri. Dan setiap jam 2, selalu ada satu napi yang menghilang. Aku mencoba melapor. Aku berteriak. Tolong, ada makhluk di sini. Sipir hanya menatapku, menghela napas, dan berkata, kamu terlalu lama sendirian, Gus. Malam berikutnya, aku terbangun dengan tubuh terikat di ruang isolasi. Putih, dingin, sunyi, dan di kursi seberangku duduk perempuan itu. Rambutnya rapi, bajunya tidak kotor, wajahnya cantik, tapi matanya tetap kosong. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, kamu masih ingat malam di kebun sawit? Kepalaku sakit, bayangan lama muncul lagi. Aku melihat diriku mengubur tubuh perempuan hamil. Dia menangis, meminta tolong, dan aku menutup mulutnya. Air mataku jatuh. Aku salah. Dia tersenyum, tapi senyumnya dingin. Bukan salah. Kamu memilih. Lampu ruang isolasi mati, dan saat menyala kembali, aku sendirian. Tapi di dadaku, ada bekas tangan hitam.